sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jaga betul takwa itu selama engkau hidup di dunia ini. Pertahankan itu, pastikan jangan sampai engkau wafat kecuali memegang spirit takwa itu dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, apa yang penting dari takwa itu? Mengapa setiap insan beriman diperintahkan dalam Al-Quran dengan perintah yang begitu mengikat kuat, dipesankan oleh Rasulullah, bahkan diingatkan minimal setiap pekan, bahkan hampir dalam setiap tausiah dan mau'izah hasanah beliau dalam peningkatan takwa. Apa pentingnya takwa itu? Apa rahasianya takwa itu? Apa dampak takwa dalam kehidupan dunia dan konsekuensinya dalam kehidupan akhirat? Itulah yang akan kita turunkan dalam pembahasan singkat ini tentang hakikat takwa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kata takwa dan derivasinya disebutkan setidaknya dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Dari penyebutan 240 kali ini, Allah membagi keterangan takwa setidaknya pada dua bagian utama. Ada yang terkait dengan hikmah, tujuan mengapa kita mesti meningkatkan takwa. Lalu setelah membangun kesadaran pada diri kita betapa pentingnya takwa, betapa mahalnya takwa, istimewanya takwa dalam kehidupan kita, barulah diterangkan oleh Allah bagian yang kedua tentang jalan bagaimana membentuk dan mengoptimalkan takwa. Pada bagian yang pertama, ketika kita bertanya, "Ya Allah, kenapa kami mesti bertakwa?" Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang sangat beragam. Apakah engkau menginginkan kebahagiaan dalam hidup? Jadi pejabat-pejabat yang bahagia. Jadi pekerja-pekerja yang bahagia. Di rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia. Anak-anak yang bahagia. Tidak ada satupun di antara kita yang menjawab tidak. Kita akan katakan, ya Allah, kami ingin bahagia. Maka turunlah kemudian firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Aku wujudkan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Jadi ternyata ketika kita diperintahkan untuk meningkatkan takwa, Allah jelaskan, takwa jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau ada di antara kita yang sukses di pekerjaannya, champion di perusahaannya, bisnisnya bagus, tapi di rumah tangga nihil kebahagiaan, jabatan tinggi, harta banyak, kehidupan tak bahagia, mungkin yang kurang itu bukan hartanya, yang kurang bukan jabatannya, yang kurang bukan pintarnya, boleh jadi yang kurang adalah takwanya. Ada lagi yang sedang belajar, yang meniti pendidikannya dari tingkat dasar SD, SMP, menengah, sampai dengan kuliah. Tentu semua pelajar menginginkan percepatan dalam pengetahuan. Ingin pintar, mudah memahami sesuatu, gampang mengingat, tidak mudah lupa, menemukan inovasi. Bagaimana jalannya? Sebelum turunnya pengetahuan dengan ikhtiar, Allah tawarkan jalan dengan jalan yang sangat cepat. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, aku ajarkan, percepat pengetahuan kepada dirimu. Engkau tingkatkan takwa, aku tanamkan pada dirimu pengetahuan untuk mudah memahami sesuatu. Hadirin, ada lagi yang bertanya, bagaimana relasi takwa dengan kemudahan beraktivitas? Kemudahan rizki, mengentaskan persoalan. Turun Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di pembuka ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu